Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Ivana. Ya, sama-sama, Bu. Nah, agar kita lebih semangat lagi untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu layang-layang bersama-sama ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Oke, Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu siapa saja yang sudah hadir di ruang Zoom meeting hari ini ya. Elisna Windarsih Cahyandani ada? Hadir. Ivana Khairunisa? Ada, Ibu, hadir. Kirana Salsabila? Hadir, Ibu. Elsa Yofi? Nggak hadir ya? Oke, Harnum sekarang. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya sudah hampir hadir ya. Satu orang yang nggak hadir. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai manfaat energi alternatif dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan benar setelah membaca teks pada buku. Dan yang terakhir, melalui percobaan, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi, karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tepat. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, tentang energi alternatif. Hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia, kedua IPA, dan terakhir IPS. Pada pembelajaran yang pertama, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia. Materinya akan disampaikan oleh Ibu Lulu. Baik, halo anak-anak. Halo, Nah. Ibu. Halo, Ibu. Nah, anak-anak tadi sudah bernyanyi bersama-sama kan? Apakah ada yang bisa memberitahu Ibu lagu apa yang tadi dinyanyikan? Lagu layang-layang, Bu. Bagus, pintar. Nah, anak-anak sudah lihat kan di PowerPoint ini yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang melakukan bermain layang-layang di tanah lapang, Bu. Pintar, Ivana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apakah ada yang tahu apa itu teks petunjuk? Ayo, ada yang bisa atau tidak? Saya, Bu. Tidak, oh ya, bagus. Ayo, Ivana, silakan. Jadi, teks petunjuk itu teks yang memberikan arahan dalam melakukan segala sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Bu. Bagus, pintar sekali. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai teks petunjuk membuat layang-layang. Bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang yaitu yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 × 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm dan panjang 80 cm. Yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm dan panjang 40 cm. Yang keempat, ada benang wol. Yang kelima, ada gunting. Dan yang keenam, ada lem. Nah, sebelumnya nih, Ibu mau tanya, apakah
Anak-anak sudah pernah membuat layang-layang sendiri? Pernah, Bu. Oke. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan, selanjutnya kita akan belajar tentang petunjuk cara membuat layang-layang. Pertama, langkah pertama yaitu letakkan bambu secara menyilang, seperti pada gambar yang ini. Nah, yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang dan ikat keempat ujung bambu dengan benang, seperti pada gambar sebelahnya. Yang ketiga, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran dan jiplak, seperti gambar yang di bawah ini. Yang keempat, tambahkan 2 cm untuk garis gunting dan gunting kertas koran tepat di atas garis. Nanti akan jadi seperti ini. Yang kelima, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Nanti seperti ini jadinya. Yang keenam, untuk menambah bagian ini. Yang ketujuh, supaya layang-layang bisa terbang, maka harus diberikan benang pada bagian tengahnya. Nah, apakah ada yang mau bertanya atau sudah paham? Paham, Bu. Baik. Nah, di sini Ibu ada petunjuk cara membuat layang-layang. Apakah ada yang bisa menjelaskan ulang langkah-langkah membuat layang-layang seperti yang Ibu jelaskan tadi? Yuk, Harnum, bisa jelaskan untuk langkah yang nomor 2 ini? Langkah pembuatan layang-layang yang kedua adalah ikatkan benang ke bambu, Bu. Oh ya, pintar. Nah, apakah ada yang tahu yang lainnya? Jika tidak dan anak-anak sudah paham, maka akan dilanjutkan untuk materi pembelajaran yang selanjutnya. Sudah paham ya semuanya ya tentang teks petunjuk membuat layang-layang? Oke, kalau sudah paham, kita materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Nurul. Nah, baik anak-anak, karena tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat layang-layang, apakah kalian tahu energi apa yang dibutuhkan untuk menerbangkan layang-layang? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Harnum. Energi angin, Bu. Baik, pintar sekali. Jadi, pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan mempelajari mengenai sumber energi. Sumber energi terdapat dua macam, ada sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Lalu, menurut anak-anak, bagaimana jika sumber energi minyak bumi dan gas sudah habis? Apakah terdapat energi penggantinya? Akan diganti dengan energi alternatif. Baik, pintar sekali. Ayo, dikasih tepuk tangan buat Harnum. Jadi, apa sih sumber energi alternatif itu? Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, ada sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, ini beberapa contoh sumber energi dari matahari dan sumber energi dari angin. Lalu berikutnya, ini contoh sumber energi air dan sumber energi dari panas bumi, seperti pabrik. Kemudian ada sumber energi dari gelombang air laut dan sumber energi dari bahan bakar bio. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak kenapa sumber energi bahan bakar bio itu gambarnya sapi? Sapi, Bu. Iya, betul sekali. Tadi siapa yang jawab? Kirana, Ibu. Iya, pintar. Kasih tepuk tangan buat Kirana. Betul sekali ya. Jadi bahan bakar bio itu dia digambarkan dengan sapi karena berasal dari kotoran ternak. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Widodo. Oke semuanya, halo. Halo. Oke, apakah kalian tahu kalau tanaman ini termasuk tanaman jenis apa ya? Tanaman jarak. Nah, pinter. Iya, jadi ini itu merupakan tanaman jarak.
tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif ya. Oke, ayo lanjut. Nah, dalam tanaman jarak ini kan akan digunakan sebagai energi alternatif ya. Tentu ada manfaat, ada sebuah benda yang dimanfaatkannya. Nah, benda apa yang dimanfaatkan dari tanaman jarak tersebut agar bisa menjadi energi alternatif? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Dari tanaman jarak itu yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif itu dari biji jaraknya, Pak. Iya, Jadi, biji jarak. Iya, pintar banget. Oke, tepuk tangan buat Mbak Ivana. Oke. Ya, jadi betul yang dimanfaatkan untuk energi alternatif dari jarak itu adalah bijinya. Tanaman jarak dapat menjadi sebuah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang bersumber dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada yang tahu nggak? Apa sih itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yang tidak dapat habis mungkin, Pak. Iya, betul sekali. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang dapat dipakai secara terus-menerus. Karena ini kan tanaman itu tidak bakal habis. Maka ini merupakan sebuah terobosan yang baru untuk mengganti energi-energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, pemanfaatan pada tanaman jarak yaitu terletak pada biji jarak tersebut yang berwarna hitam ini, Mbak. Ya, biji jarak tersebut dapat diolah menjadi energi alternatif seperti halnya biodiesel. Selain itu, biji jarak tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai minyak rambut dan minyak pijat. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Ini yang atas gambar apa? Ini termasuk pemanfaatan dari jarak tersebut loh. Ada yang tahu? Minyak rambut, Pak. Iya, pinter Mbak Hanum. Oh, yang bawah ada yang tahu nggak? Gambar minyak pijat, Pak. Oke, pinter Mbak Ivana. Oke, tepuk tangan buat Ivana dan Mbak Hanum, ayo. Iya, nah, oleh karena itu, Bapak berikan tugas kepada kalian. Silahkan nanti dikerjakan ya. Tugasnya adalah tuliskan pendapat kalian tentang pemanfaatan dari tanaman jarak itu. Ya, nanti bisa dikumpulkan. Nah, oke, untuk menutup pembelajaran pada kali ini, akan dilanjutkan sama Bapak Ramadan. Kepada Bapak Rama, silakan. Baik. Terlihat antusias sekali ya anak-anak tadi memperhatikan materi dari Bapak dan Ibu Guru. Dari pembelajaran tadi, apakah ada yang masih belum paham? Jika ada yang masih belum paham, bisa angkat tangan gitu, atau angkat apa. Ini sudah paham semua ya. Maka dari itu, jika sudah paham semua, kita bisa akhiri untuk pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa tadi untuk tugas, untuk dikerjakan, dan jangan lupa sholat ya tentunya. Dan jangan lupa 3M karena masih pandemi. Dan itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan sebelum mengakhiri pembelajaran. Mari kita mengucapkan hamdalah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sekian dari Bapak, dan ingat tadi jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan belajar tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.